Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Video ini akan membahas materi ilmu hadis tentang hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Materi ini disampaikan untuk kelas 11 keagamaan Madrasah Aliyah. Bersama saya Muhammad Kahfi Al-Banna. Silahkan disimak dengan baik. Materi yang dibahas ada 4, yaitu yang pertama, hadis qudsi, yang kedua hadis marfu', yang ketiga hadis mauquf, yang keempat hadis maqtu'. Akan tetapi untuk materi kali ini akan dibagi menjadi 2 video. Dan yang dibahas pada video pertama ini adalah hadis qudsi dan hadis marfu'. Kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah hadis qudsi. Secara etimologi atau bahasa, qudsi berarti suci atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala atau juga yang disandarkan kepada kesucian. Sedangkan secara terminologi atau istilah ialah hadis yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hadis qudsi ialah hadis yang maknanya atau substansinya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya atau lafalnya berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan perantara ilham atau mimpi. Rasulullah di sini berperan sebagai rawi dari kalam Allah Subhanahu wa taala ini dengan lafal dari beliau sendiri. Menurut Al-Jurjani, hadis qudsi adalah al-hadisul qudsi huwa min haitsul ma'na min indillahi ta'ala wa min haitsul lafzi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ma akhbarallahu ta'ala bihi nabiyahu bil ilhami aw bil manami fa akhbaru alaihi salam an zalikal ma'na bi ibarati nafsihi fal qur'anu mufaddalun alaihi li anna lafzahu munzalun aidan, yang artinya hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Untuk itu, Al-Quran lebih utama dibanding hadis qudsi karena Allah SWT yang menurunkan redaksinya. Berbeda dengan pendapatnya Az-Zarqani yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu redaksi dan maknanya keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi berjumlah kurang lebih sebanyak ada 833 buah hadis dengan kategori ada yang hadis sahih, hasan, ataupun dhaif. Ada tanda-tanda yang perlu diketahui agar bisa membedakan mana yang hadis nabawi atau hadis yang berasal dari Nabi, mana yang hadis qudsi. Pertama yaitu dengan lafaz qalallahu, sebagaimana contoh hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qalallahu kadzdzabani ibnu Adama wa lam yakun lahu dzalika. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam, anak keturunan Adam atau umat manusia, telah mendustakanku dan mereka tidak berhak untuk itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan nomor 4592. Yang kedua yaitu dengan lafaz yaqulullahu azza wa jalla. Contoh hadisnya sebagai berikut. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-saumu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu. Dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya disebabkan seseorang menahan syahwatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6938. Dan yang ketiga dengan lafaz fi ma yahki an rabbih azza wa jalla. Contoh hadisnya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi ma yahki an rabbih azza wa jalla qala aznaba abdun zanban faqala Allahumma ghfirli zanbi. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW sesuai apa yang diwahyukan dari Tuhannya azza wa jalla, beliau bersabda, telah berbuat dosa seorang hamba dengan suatu perbuatan dosa. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah bagiku dosaku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4953. Ketiga hadis tersebut, sanad dan matanya sahih karena rawi-rawinya tidak ada yang lemah dan isinya tidak bertentangan dengan keterangan yang lain. Berikut adalah perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di sebelah kiri itu Al-Quran, di sebelah kanan hadis qudsi. Al-Quran diisyaratkan harus mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak. Al-Quran dihukumi ibadah yang membacanya. Kalau hadis qudsi tidak. Al-Quran itu sebagai mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, sedangkan hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran lafal dan maknanya itu dari Allah, sedangkan hadis qudsi lafalnya dari Nabi dan maknanya dari Allah. Al-Quran dibaca di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam sholat, bahkan bisa batal sholatnya. Al-Quran haram menyentuhnya bagi yang berhadas, sedangkan hadis qudsi boleh menyentuhnya bagi yang berhadas. Al-Quran keberadaannya pasti atau qat'i, sedangkan hadis qudsi keberadaannya hanya perkiraan. Al-Quran membangkangnya dihukumi kafir, sedangkan hadis qudsi membangkangnya tidak dihukumi kafir. Al-Quran terdapat ayat dan surah, sedangkan hadis qudsi tidak terdapat ayat dan surat. Dan ini perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Jika hadis nabawi sandarannya adalah Nabi, maka hadis qudsi sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nabawi berhubungan dengan tata cara ibadah, kemaslahatan umat, muamalah, dan menyebutkan halal dan haram. Sedangkan hadis qudsi berhubungan dengan hak Allah dengan menjelaskan keagungannya, menampakkan rahmatnya, dan mengingatkan luasnya kekuasaannya. Itulah penjelasan dari hadis qudsi. Pembahasan yang kedua ialah hadis marfu'. Secara etimologi, al-marfu' berarti yang diangkat, karena disandarkannya kepada yang memiliki kedudukan tinggi, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian secara terminologi atau istilah, hadis marfu' adalah ma'udhifa ila Rasulillah SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Ma hadis udhifa yang disandarkan ila Rasulillah SAW kepada Rasulullah SAW min qaulin, baik itu dari perkataannya, au fi'lin atau perbuatannya, au takririn atau ketetapannya. Hadis marfu' mencakup hadis mutawatir dan hadis ahad. Selain itu mencakup juga hadis mutasil dan hadis yang bukan mutasil, seperti hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal, dan hadis mu'allaq. Mencakup juga hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian, sebagian dari hadis marfu' dapat dijadikan hujah atau dasar hukum, seperti hadis marfu' yang kualitasnya sahih dan hasan. Sebagian yang lain tidak, seperti yang kualitasnya dhaif, yang hanya boleh untuk fadhailul a'mal saja. Berdasarkan pembagiannya, hadis marfu' dibagi menjadi 6 macam, yaitu marfu' qauli. Ialah hadis yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi tentang sabdanya atau perkataannya, karena qauliyah, bukan perbuatan atau ikrarnya yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda seperti pemberitaan sahabat yang menggunakan lafal qauliyah berikut. Sami'tu Rasulullah SAW kaza. Contohnya yaitu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati
tafdulu salatal fadzi bisab'i wa ishrina darajatan. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat jamaah itu lebih afdal 27 tingkat daripada salat sendirian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 609. Yang kedua adalah marfu' qauli hukmi. Ialah hadis marfu' yang tidak tegas penyandaran sahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantara qarinah atau tanda yang lain bahwa apa yang disandarkan sahabat itu berasal dari sabda Nabi. Seperti pemberitaan sahabat menggunakan lafal berikut, amarona bikaza atau nahaina an kaza. Jadi penyandaran terhadap sabda Nabi tidak dinyatakan secara tegas. Contoh hadisnya adalah sebagai berikut. An Anas bin Malik qala umiro Bilalun ayyashfa'al azana wa ayyutiral iqamata. Dari Anas bin Malik berkata, Bilal diperintahkan menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 572. Dari hadis tersebut, pada hakikatnya adalah si pemberi perintah itu tidak lain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah marfu' fi'li hakiki, yaitu apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis salati wa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu salat. Ujarnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2222. Kemudian yang keempat ialah marfu' fi'li hukmi. Adalah perbuatan sahabat yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dengan mengetahui atau mendapat bayangan perbuatan tersebut dari beliau SAW. Berikut contohnya. An Jabir qala kunna na'kulu luhumal khayli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir berkata, kami makan daging kuda pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4256. Selanjutnya yang kelima ialah marfu' takriri hakiki. Ialah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah SAW dengan tiada memperoleh reaksi, baik itu reaksi yang positif maupun yang negatif dari beliau tentunya. Contohnya ialah An Ibn Abbas qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna walam yanhana. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami pernah salat 2 rakaat sesudah terbenam matahari, sedangkan Nabi melihat kami, tetapi beliau tidak memerintah dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang terakhir adalah marfu' takriri hukmi, yaitu apabila pemberitaan sahabat diikuti dengan kalimat-kalimat sunnatu Abi Qasim, sunnatu Nabiyina, atau minas sunnati. Berikut contohnya. An Amri bin al-As qala la tulabbisu alaina sunnatan. Qala Ibnul Musanna sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin al-As berkata, jangan kau campur adukan pada kami sunat nabi kami. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1964. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tonton terus pada video selanjutnya. Linknya ada di deskripsi. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.